Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abu Yazitus Nuriza dengan NIM 2231043. Izinkan saya mempresentasikan hasil dari studi KS3. Untuk slide yang pertama membahas mengenai menilai variabel yang layak. Adapun di sini tabel yaitu KMO and Battle Test, di mana nilai KMO dan Battle Test adalah 0,560 dengan signifikansi 0,00. Maka variabel dan sampel yang ada sebenarnya cukup dapat dianalisis lebih lanjut. Jadi hasil dari nilai KMO dan Battle Test akan melanjutkan ke proses analisis dikarenakan nilainya ini sudah stabil. Next, berikutnya ada variabel promosi dari produsen atau MSE sama dengan 0,493. bahwasanya tidak memenuhi batas minimum 0,5, maka variabel tersebut tidak perlu dilakukan proses pengujian ulang. Next, adapun di sini proses factoring dan rotasi, di mana proses factoring dan rotasi ini menghasilkan analisis ulang untuk menghilangkan variabel sistem pembayaran kredit. Maka nilai KMO dan Bartlett test berubah menjadi 0,570 dari nilai semula 0,560, di mana 0,5 datanya tidak cukup layak. Next, adapun di sini tabel anti image metric berdasarkan hasil di atas menunjukkan bahwa 7 variabel diuji telah memenuhi persyaratan MSE yaitu di atas 0,5, sehingga dapat digunakan untuk pengujian selanjutnya. Next, berikutnya ada nilai komunalitas, di mana nilai komunalitas ini menunjukkan seberapa besar suatu hal dijelaskan bersama faktor utama dalam penelitian. Contoh kecil yaitu variabel hemat bahan bakar memiliki nilai komoditas 0,816. Artinya 81,6% variasi dari jawaban responden mengenai hemat bahan bakar dapat dijelaskan oleh faktor utama yang terbentuk. Artinya variabel tersebut termasuk variabel yang kuat hubungannya dengan faktor tersebut. Next, untuk terbentuknya sebanyak 3 faktor dengan masing-masing mempunyai nilai eigenvalues 2160 dan juga 1527 dan yang terakhir 1177. Sesuai dengan definisi eigenvalues, berarti kita dapat mengatakan bahwa faktor-faktor ini merupakan faktor utama, sedangkan faktor dengan nilai eigenvalues lebih dari 1 tidak dipertahankan karena kontribusinya kecil. Untuk sebagai contoh, faktor yang pertama menjelaskan 26,999% variasi data. Berikutnya ada faktor kedua yaitu menjelaskan 19,090% variasi data. Berikutnya ada faktor ketiga menjelaskan 14,711 data. Lalu untuk faktor pertama ditambah dengan faktor kedua menghasilkan 46,089%. Dan juga adapun faktor pertama, faktor kedua dan faktor ketiga ketika dijumlahkan akan menghasilkan 60,800%. Dengan demikian, ketiga faktor ini secara bersamaan mampu menjelaskan sekitar 60,8% total variasi data yang ada. Next, eigenvalue menggambarkan seberapa besar daya jelaskan atau variasi dari suatu faktor atau komponen terhadap keseluruhan data. Semakin tinggi eigenvalues, semakin penting faktor tersebut dalam merangkum informasi dari variabel-variabel awal. Adapun komponen 1 mempunyai eigenvalue sekitar 2,1, yang artinya menyumbang variasi paling besar. Lalu ada komponen 2 mempunyai eigenvalue sekitar 1,5, yang berarti nilai tersebut juga cukup besar.
Dilanjutkan dengan komponen 3 mempunyai eigenvalue sekitar 1,1 yang artinya masih di atas 1, jadi dipertahankan. Lalu yang terakhir komponen keempat ke bawah dari nilai 1, maka tidak dipertahankan. Next, ada komponen matriks sebelum dirotasi. Faktor pertama paling dipengaruhi oleh model motor yang menarik dengan nilai 0,764. Lalu yang kedua ada kombinasi warna motor dengan nilai 0,666. Lalu yang ketiga ada sistem pembakaran kredit yang wajar dengan nilai 0,651. Serta yang terakhir ada pun ketersediaan suku cadang yang bernilai 0,627. Faktor ini bisa disebut faktor desain dan kemudahan pembelian. Untuk faktor yang kedua paling mempengaruhi oleh yaitu yang pertama adapun harga motor yang kompetitif dengan nilai yang 0,729. Lalu yang kedua ada keawetan mesin motor dengan nilai 0,532. Faktor ini bisa disebut faktor harga dan kualitas mesin. Lalu yang terakhir adapun faktor ketiga paling dipengaruhi oleh adapun yang pertama yaitu hemat bahan bakar dengan nilai 0,772. Lalu yang kedua ada sistem pembakaran kredit juga mempunyai kontribusi sedang dengan nilai 0,417. Faktor ini bisa disebut faktor efisiensi dan juga keuangan. Lalu adapun di sini komponen matriks setelah rotasi adapun yaitu faktor pertama desain dan tampilan motor. Yang pertama model motor yang menarik dengan nilai 0,812. Setelahnya adapun kombinasi warna motor yang menarik dengan nilai 0,791. Untuk faktor yang kedua berisikan harga dan kualitas mesin. Yang pertama yaitu harga motor yang kompetitif dengan nilai 0,610. Lalu yang kedua ada keawetan mesin motor dengan nilai 0,566. Untuk faktor yang ketiga berisikan efisiensi dan akses pembiayaan. Yang pertama ada hemat bahan bakar dengan nilai 0,897. Berikutnya ada sistem pembayaran kredit yang wajar dengan nilai 0,659. Next, adapun di sini menghasilkan hasil analisis yaitu komponen plot in rotate space, di mana yang pertama hemat BBM irit lebih dekat ke komponen 3 yaitu loading dengan nilai 0,897. Lalu adapun ketersediaan underdeal cenderung negatif di komponen 2 loading dengan nilai minus 0,709. Harga kompetitif tinggi di komponen 2 yaitu dengan nilai 0,610. Model menarik kuat di komponen 1 dengan nilai 0,812. Warna menarik juga domain di komponen 1 dengan nilai 0,791. Berikutnya ada keawetan mesin berhubungan dengan komponen 2 dengan nilai 0,566. Lalu yang terakhir ada kredit wajar tinggi di komponen 3 dengan nilai 0,659. Variabel-variabel yang berdekatan dengan plot punya faktor yang sama. Semisal yang pertama ada model dan warna berdekatan, artinya satu kelompok dengan komponen 1. Berikutnya ada harga dan keawetan berdekatan, artinya satu kelompok pada komponen 2. Lalu yang terakhir ada irit BBM dan kredit dekat, artinya satu kelompok termasuk di komponen 3. Jadi untuk grafik ini menguatkan hasil metrik rotasi. Adapun 3 kelompok faktor utama pembentuk referensi konsumen. Next, untuk tahap 3 analisis faktor yaitu validasi faktor. Untuk validasi faktor ini sendiri adalah proses untuk memastikan apakah hasil analisis faktor yang diperoleh dari sampel penelitian dapat digeneralisasikan ke populasi yang lebih luas. Dengan kata lain, validasi faktor menjawab pertanyaan apakah faktor-faktor yang ditemukan pada sampel kecil tetap berlaku jika penelitian dilakukan pada jumlah responden yang jauh lebih banyak. Salah satu metode yang digunakan adalah metode split, yaitu teknik validasi faktor dengan cara membagi data menjadi 2. Lalu membandingkan hasil analisis faktor dari masing-masing bagian.
Untuk tujuannya ini sendiri adalah untuk memastikan bahwasanya faktor yang terbentuk stabil, konsisten, dan dapat digeneralisasikan. Lalu berikutnya adalah tampilan data setelah dilakukan proses pemecahan atau split. Terlihat 26 sampai 50 untuk semua variabel ditandain dengan filter slice yang berarti data tersebut tidak aktif jika ada suatu proses dilakukan. Lalu untuk Z-score gaji salesman bernilai 0,851 sebesar 85,1%. Varians gaji salesman dapat dijelaskan oleh faktor yang terbentuk. Variabel ini sangat kuat dalam membentuk faktor. Untuk Z-score pada komisi salesman bernilai 0,859. Diartikan 85,9%. Varians komisi salesman dapat dijelaskan oleh faktor. Sama seperti gaji, variabel ini juga kuat dan sangat relevan. Untuk Z-score tingkat absen dalam sebulan bernilai 0,249, dipersenkan menjadi 24,9%. Varians tingkat absen dapat dijelaskan oleh faktor. Nilainya jauh di bawah standar 0,5 sehingga variabel ini lemah kontribusinya dan kurang terwakili dalam faktor. Untuk Z-score nilai tes masuk bernilai 0,387. Adapun persenannya menjadi 38,7%. Varians nilai tes masuk dijelaskan oleh faktor. Namun nilainya masih rendah, yaitu di bawah dari 0,5. Variabel ini juga tidak cukup kuat. Berdasarkan kriteria eigenvalue, yang pertama ada Kaiser criterions. Hanya satu faktor utama yang dipertahankan. Faktor ini mampu menjelaskan 58,681% dari keseluruhan varians data. Angka ini cukup tinggi dan menunjukkan bahwa satu faktor saja sudah cukup representatif untuk menggambarkan data. Lalu adapun Z-score gaji salesman pada nilai 0,923 yang berarti kan sangat tinggi. Gaji salesman sangat kuat membentuk faktor utama. Lalu ada di Z-score komisi salesman dengan nilai 0,927 juga sangat tinggi, yang diartikan komisi salesman menjadi variabel paling dominan dalam faktor. Lalu ada Z-score tingkat absen dalam sebulan dengan nilai 0,499, hampir 0,5. Kontribusinya lemah. Variabel ini kurang representatif dibanding gaji dan komisi. Untuk Z-score nilai tes masuk dengan nilai 0,622 masih cukup baik. Artinya nilai tes masuk punya kontribusi sedang terhadap faktor. Pada grafik spread plot menunjukkan bahwa hanya komponen satu yang memiliki eigenvalue di atas 1. Berikutnya ada tahap 4 analisis faktor, yaitu membuat faktor scores. Faktor scores pada dasarnya adalah angka atau nilai baru hasil perhitungan analisis faktor yang mewakili faktor-faktor yang sudah terbentuk. Ia berfungsi sebagai pengganti variabel asli agar data lebih ringkas dan siap pakai untuk analisis lanjutan. Untuk fakta yang pertama, faktor desain berasal dari variabel yang berkaitan dengan model dan warna. Diartikan bahwasanya setiap skor di kolom FAC1/_1 mewakili penilaian gabungan responden terhadap aspek desain produk. Untuk FIC2_2 yaitu faktor interval berasal dari variabel seperti promosi dan kredit. Jadi untuk skor FIC2_1 menunjukkan seberapa kuat persepsi responden terhadap faktor interval. Misalnya kemudahan mendapatkan produk lewat promosi atau cicilan. Lalu ada FIC3_1 yaitu faktor unggul berasal dari variabel irit, underdeal, harga dan awet. Menjadi angka di kolom FAC3_1 adalah skor gabungan untuk persepsi keunggulan produk dari sisi efisien, daya tahan, harga, dan juga ketersediaan underdeal. Lalu untuk dari hasil tabel di atas juga dapat digunakan untuk
tahap analisa lebih lanjut seperti analisis regresi dan diskriminan. Hal ini dibuktikan dengan keterangan variabel yang memiliki label RIGR Factor Score. For analisis 1, hal ini berarti ketiga faktor tersebut bisa digunakan untuk analisis regresi. Contohnya Y sama dengan A tambah 1B titik desain ditambah B2 titik internal dan juga ditambah B3 titik unggul. Keterangan Y adalah variabel dependent, A dan B adalah konstanta dan hasil model regresi. Next, untuk deskriptif statis, nilai mean tertinggi berada di variabel komisi salesman dengan nilai mean 3166,0000. Sedangkan standar deviasi tertinggi berada pada variabel gaji salesman dengan nilai 164803 yang mengartikan terdapat sebaran data yang sangat luas pada variabel gaji salesman. Berikutnya ada KMO atau Kaiser-Meyer-Olkin, di mana tujuannya untuk mengukur kelayakan data kuesioner secara keseluruhan, apakah cocok diproses dengan analisis faktor. Syaratnya yaitu nilai KMO lebih besar daripada 0,5. Nilai KMO 0,07 atau lebih besar daripada 0,5, maka proses analisis faktor dapat dilanjutkan. Lalu untuk Bartlett Test of Sparsity, untuk menguji apakah ada korelasi yang signifikan antar variabel. Untuk syaratnya yaitu nilai p-value lebih kecil daripada 0,05. Nilai Bartlett Test of Sparsity sebesar C-square sebesar 94,077 dengan sig sama dengan 0,000 diartikan lebih besar daripada 0,05 sehingga data sampel berdistribusi normal atau terdapat korelasi yang signifikan antar variabel sehingga memenuhi syarat analisis faktor. Next, yaitu ada MSI test. Tujuannya pun untuk mengetahui apakah suatu variabel mempunyai cukup hubungan atau korelasi dengan variabel lain. Untuk syaratnya yaitu nilai MSE lebih besar kurang daripada 0,50. Yang pertama ada gaji dengan nilai 0,528, komisi dengan nilai 0,480, bonus dengan nilai 0,450, absen dengan nilai 0,580, tes masuk dengan nilai 0,571, jumlah anak dengan nilai 0,486, pelanggan yang dikunjungi dengan nilai 0,306. Dari 7 variabel, ada 4 variabel dengan MSE lebih besar daripada 0,5. Maka 4 variabel dikeluarkan dari pengujian sehingga harus mengulangi pengujian tanpa mengikuti dan sertakan keempat. Lalu di sini ada KMO sebesar 0,725 atau lebih besar dari 0,5. Proses analisis faktor dapat dilanjutkan. Bartlett Test C-square sebesar 45,204 dengan sig 0,000 lebih kecil daripada 0,05 sehingga data sampel berdistribusi normal, terdapat korelasi yang signifikan antar variabel sehingga memenuhi syarat analisis faktor. Pada gaji dengan nilai 0,765, komisi dengan nilai 0,709, absen dengan nilai 0,705. Lalu yang terakhir ada nilai tes pada nilai 0,730. 4 variabel tersebut memenuhi syarat yaitu di atas 0,5 sehingga dapat digunakan untuk pengujian selanjutnya dikarenakan semua variabel sudah layak dan memiliki korelasi yang cukup kuat. Di sini adapun total variance explain, ekstraksi variabel-variabel awal menjadi satu faktor setelah menghasilkan variasi total kumulatif sebesar 57,719%. Menunjukkan faktor 1 memiliki peran yang sangat dominan dalam menjelaskan variabilitas data, mewakili lebih dari setengah total variance. Nilai eigen untuk faktor 1 setelah ekstraksi tetap konsisten pada 57,719%, menegaskan signifikansinya.
Untuk kriteria kedua, akan dilakukan rotasi terhadap faktor yang dianalisa. Diperlukan perhatian karena faktor yang terekstraksi hanya satu, maka rotasi tidak dapat dilakukan, sehingga SPSS tidak memunculkan kolom nilai eigen setelah rotasi. Dengan demikian, ekstraksi dua faktor yang diperoleh telah dapat dihentikan dan tidak memenuhi kriteria kedua. Lalu yang pertama yang selanjutnya ada komunalitis, di mana seberapa baik setiap variabel cocok atau terwakili dalam analisis faktor yang kita lakukan. Nilai 1000 di kolom initial artinya kita mulai dengan asumsi bahwa semua informasi dari setiap variabel bisa dijelaskan. Dan nilai di dalam kolom extraction menunjukkan seberapa banyak data dari variabel yang benar-benar bisa dijelaskan setelah analisis. Pada gaji bernilai 56,6 varians, pada komisi bernilai 58,9 varians, pada absen bernilai 66,5 varians, dan yang terakhir ada nilai tes sebesar 48,9 varians. 3 variabel bisa dijelaskan oleh faktor, 1 variabel kurang bisa dijelaskan oleh faktor. Lalu ada komponen metrik. Komponen metrik adapun menunjukkan nilai korelasi atau hubungan antara masing-masing variabel dengan faktor yang akan terbentuk. Faktor loading lebih besar daripada 0,5, semua variabel tersebut memiliki nilai loading faktor di atas 0,5. Ini menandakan bahwa semua variabel tersebut memiliki korelasi yang kuat dengan faktor. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya dari presentasi saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.